Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu wa jannatun na'im. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas Lina masuk. Lina? Udah masuk ya. Tera, kamu pimpin untuk doa. Silakan dipimpin untuk doa dulu. Siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa lul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah mengawali pembelajaran kita pagi hari ini dengan cara berdoa. Gimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Sekarang Pak Guru minta HP-nya semua masuk, tidak ada yang megang HP. Nanti ketika Pak Guru arahkan untuk membuka HP, baru kalian buka HP-nya. Siap ya? Baik. Sekarang Pak Guru mau cek dulu kebersihannya. Alhamdulillah sudah lumayan bersih ya. Lumayan bersih, berarti kalian sudah siap untuk belajar ya? Sudah siap belajar semua? Alhamdulillah. Jadi kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Ya, karena kalau kita tidak semangat dalam belajar, takutnya nanti materi yang disampaikan tidak ada yang masuk ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, Pak Guru mau absen dulu ya. Pak Guru absen. Ada yang tidak hadir temannya ya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Lina, kenapa Lina? Belum, tidak ada keterangan Lina. Iya, padahal dia ketua kelas ya. Kemudian siapa lagi yang tidak hadir hari ini? Desi Farhatun Ul Adaha. Apa keterangannya? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan ya. Baik ya. Berarti dua orang ya, dua orang yang tidak hadir. Anggiriani mana Anggiriani? Anitatil? Aula Noveni? Dewi Azita? Hardianto? Kemudian Ilanda? Ilya Rahmi? Hadir. Kaila Indah? Kemudian Maisatul Rizka, kemudian Nafila Amalia, Novia, mana Novia? Oh iya. Kemudian Nuzula Mawadah hadir. Rizky Pratama Saputra, mana Rizky Pratama? Tidak ada di sini. Oh, dia pindah kelas. Rizky Pratama Saputra. Kemudian yang berikutnya Rizky Aditya, Rizky Firmansah, kemudian Terayati, Wafa Nur Laila, Zaskia Amira, yang terakhir Wais Ahmad hadir. Alhamdulillah. Berarti di sini cuma dua orang yang tidak hadir ya. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini ya kita akan masuk ke materi yang baru. Tapi sebelum itu Pak Guru mau mengulas dulu materi kita yang sebelumnya ya. Materi kita sebelumnya tentang apa? Yang sebelumnya itu, yang kemarin kita bahas tentang usaha, usaha kan kita bahas kemarin itu, ya. Jadi kalau Pak Guru ini ya, ada yang masih ingat nggak kapan suatu benda ya ketika dia diberikan gaya ya, dia dinamakan usaha.
Ketika apa? Berpindah posisi. Ketika berpindah posisi ya. Ketika dia berpindah posisi kemudian berikan gaya. Nah, kalau orang yang sedang apa? Mendorong tembok termasuk usaha enggak? Ya. Termasuk usaha? Usaha. Ya, orang mendorong tembok? Tidak. Tidak termasuk usaha. Kenapa tidak termasuk usaha? Tidak ada perpindahan ya, begitu. Nah, kemudian sekarang Pak Guru akan bagikan dulu ya. Kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Nah, ini Pak Guru akan bagikan LKPD, kemudian bahan ajar. Ini bahan ajar. Pak Guru berikan bahan ajarnya sebanyak masing-masing kelompok itu 3 ya. Ini harapannya supaya kalian semua bisa baca ya. Ya. Kemudian ini kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Ini LKPD, ini bahan ajarnya. Oke, silakan di ini kan LKPD-nya, ini bahan ajarnya. Yang sudah mendapatkan bahan ajar dan LKPD silakan dibuka dulu bahan ajarnya. Silakan kalian baca-baca dulu sambil menunggu yang lain. Ini LKPD-nya ya, yang ini yang kalian isi nanti. Oke. Baik. Oke, semua udah dapat ya? Ini kalian nanti baca. Sudah semua dapat? Kemudian selanjutnya ya. Coba kalian lihat ke depan. Apanya yang kurang, Nak? Semua dapat 3 ya. Baik, pada kesempatan kali ini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Kita akan membahas tentang katrol ya. Kita akan membahas tentang katrol. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, sebentar. Ya, ini yang pertama adalah melalui studi literatur. Kalian tahu maksudnya studi literatur? Studi literatur itu artinya kalian mencari informasi dari bahan ajar maupun buku paket yang sudah dibagikan ya. Nanti kalian baca ya. Nah, melalui studi literatur dan pengamatan kalian mampu untuk mengidentifikasi contoh-contoh pesawat sederhana ya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan studi literatur dan pengamatan, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis katrol dengan benar ya. Yang ketiga, melalui kegiatan studi literatur dan pengamatan, peserta didik mampu menjelaskan penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya paling tidak kalian mampu mengetahui manfaat ya dari katrol itu ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah melakukan pengamatan melalui media lab virtual ya, lab virtualnya atau linknya sudah Pak Guru bagikan lewat grup ya, grup WA kelas. Kalian mampu menyelidiki keterkaitan ya, paling tidak kalian mampu menyelidiki keterkaitan atau hubungan antara jumlah katrol ya dengan gaya yang harus dikeluarkan untuk menarik ya, menarik tali ya pada katrol. Kemudian yang berikutnya, melalui studi literatur, pengamatan dan latihan soal, kalian mampu menghitung besar gaya atau kuasa minimum ya pada katrol dengan benar ya. Kemudian yang terakhir, melalui studi literatur, pengamatan dan latihan soal, kalian mampu menghitung besar keuntungan mekanik pada katrol dengan benar ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Oke, coba kalian perhatikan di depan. Apa yang kalian lihat di depan? Bisa terlihat nggak? Nah, di sini ada gunting, ada tang ya. Kemudian ada jungkit. Di sini ada skop, ada pinset ya.
Ada penjepit roti atau penjepit gorengan itu kan biasanya kalau kita. Kemudian ada katrol itu ya. Kemudian ada pemecah kemiri ya. Karena kemiri itu kan dia keras sekali ya. Sehingga harus kita menggunakan pemecah kemiri. Kemudian pembolong kertas ya. Kemudian gerobak trol atau yang kita kenal dengan argo ya, argo biasa. Kemudian ada tangga. Baik. Dari gambar-gambar ini ya. Kalian tahu nggak manfaat dari gambar-gambar ini? Kalian tahu nggak manfaatnya? Misalnya gunting, apa fungsinya gunting? Untuk memotong. Biasanya Terayati itu suka motong kertas ya. Ya. Kemudian ada tang. Biasanya tang dipakai untuk apa? Besi. Biasanya untuk motong juga besi juga bisa ya. Kawat. Jungkat-jungkit untuk main ya. Biasanya anak-anak TK. Aku sering kok. Ya. Kalau tangga bagaimana? Tuh naik ke lantai 2 misalnya ya. Kemudian argo atau gerobak troli. Barang ya, mengangkat barang. Biasanya kalau misalnya ada yang bangun rumah di dalam ya, nggak mungkin damnya itu masuk ke dalam kampung kan, sehingga dia menggunakan alat bantu. Kemudian ada skop, ada pinset itu penjepit ya, penjepit. Biasanya di lab banyak. Ya, yang kecil ya. Kemudian ada katrol ya. Kira-kira apa manfaat dari gambar-gambarnya, alat-alat yang ada pada gambarnya? Untuk apa? Untuk lebih mudah untuk apa? Membantu pekerjaan kita ya. Jadi alat-alat yang ada pada gambar-gambar alat ini adalah alat bantu kita ya. Alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia ya. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya tidak ada kita mau motong kawat misalnya ya, orang lagi bangun rumah ya, kemudian mau merangkai besi, kemudian tidak ada tang dan lain sebagainya, alat yang digunakan untuk memotong ya, nggak mungkin dia pakai giginya kan, seperti itu. Baik, seperti itu. Jadi sekarang kita akan membahas tentang pesawat sederhana ya, tetapi lebih khusus kita akan membahas tentang katrol. Oke, itu terkait dengan gambar yang pertama tadi. Sekarang coba kalian perhatikan video berikut. Ya. Bergerak nggak videonya tuh? Bergerak. Ya. Pertama dia pakai apa? Dia menggunakan katrol ya. Nah, ini pakai apa? Tali. Dia langsung menarik. Ya. Dia langsung menarik. Nah, ini dia menggunakan katrol. Ini ulang dulu ya. Kita ulang ya. Kalau kalian perhatikan ketika ketika ditarik menggunakan katrol itu kan lebih gampang ya, lebih gampang. Sementara kalau dia narik secara langsung itu kelihatan lebih berat ya, kemudian lebih capek gitu ketika dia lebih sulit gitu. Lebih capek dia ketika mengangkat air gitu dari sumur ya. Itu. Kemudian coba kalian lihat slide selanjutnya. Oke, bisa dibaca? Nah, jadi di sini ya, inilah yang akan kalian pecahkan nanti dalam diskusi ya. Ini yang akan kalian pecahkan. Coba kalian baca baik-baik. Pada saat Nabil berkunjung ke desa kakeknya, ia melihat Ali dan Ani sedang mengambil air dengan cara yang berbeda, seperti terlihat pada gambar di samping ya. Ali mengambil air dengan cara menimba pada sumur dengan menggunakan katrol tentunya. Sedangkan Ani mengambil air dengan cara mengangkatnya dari sumur ya. Ali dan Ani sama-sama berhasil mengambil air di dalam sumur. Akan tetapi Ali tidak terlihat capek, sementara Ani terlihat sangat capek. Nah, sekarang permasalahannya adalah dari fenomena yang telah dicantumkan di atas, peristiwa apa yang bisa kalian amati? Nanti kalian cantumkan di sana. Kalian tuangkan di LKPD-nya ya. Kemudian kenapa Ani terlihat lebih capek dibanding Ali? Nanti kalian tuangkan di LKPD ya. Kemudian bagaimana caranya supaya Ani bisa supaya tidak terlalu capek ya. Nanti kalian jawab di LKPD ya, seperti itu. Oke, ini sekarang Pak Guru minta kalian untuk baca bahan ajarnya dulu. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk membaca bahan ajarnya saja dulu ya. Silakan kalian baca bahan ajarnya. Jangan buka LKPD-nya dulu ya. Kalian baca bahan ajarnya. Ayo. Kalau bisa berdua itu, biar teman ilmu yang lain bisa. Nah.
Yang penting di sana itu ya, bisa kalian garis bawahin yang penting ya di di ini bahan ajar ini. Pak Guru minta ini baca dulu, nanti dijawab. Silakan dibaca ini. Ya, ayo berdua baca. Enggak, aku sendiri. Nggak boleh gitu nak, kita harus bekerja sama ya, harus bekerja sama dalam kelompok. Jadi dinilai juga ya, kita menilai kerjasama kalian juga, kekompakan kalian juga Pak Guru nilai nanti ya. Ayo silakan baca ya, silakan di garis bawahin yang penting-penting. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya untuk baca. Kemudian nanti setelah kalian membaca, kalian lanjutkan dengan menjawab soal yang ada ya di LKPD ya. Ada di LKPD itu, bukan itu di LKPD-nya nak. Ada sebuah roda Itu di sana, yang di LKPD. tali dan dipakai untuk roda. Kemudian juga kapal yang dikasih panas-panas. Sudah, Penny? Hah? Sampai mana kalian baca tadi? Yang ini juga dong. Kan ini tentang katrol. Ini penjelasan tentang katrol ya, ini jenis-jenis katrol, kan ada jenis-jenis katrol. Ini penjelasannya, kemudian ini kontrol mekanik, gaya dan seterusnya. Penggunaannya sudah ada di sini ya. Silakan di garis bawahin ya. Di garis bawahin apa namanya materi-materi yang penting ya. Ya, seperti itu. Ayo. Kenapa? Menurut penting. Udah enggak baca. Ayo baca. Kenapa? Yang penting-penting. Misal. Bentar. Kan ini bisa ini. Apa namanya kalian garis bawahnya? Nah, ini ya bisa di yang ini di garis bawahin ya. Ya. Ya, setelah kalian baca bahan ajar baru kemudian kalian jawab yang itu, ya. Nanti didiskusikan ya. Diskusikan dengan temannya. Dan nanti seperti biasa ya, setelah selesai kalian kerjakan apa namanya LKPD-nya, nanti akan Pak Guru minta kalian untuk presentasi di depan seperti yang kemarin. Ya. Ya bisa. Yang kalian anggap penting itu di garis bawah. Ya. Ayo Tera. Dibaca. Tandain lah Adi lah. Kalau sudah dibaca biasanya langsung kalian tahu jawabannya. Jangan. Nih. Oke. Sudah? Sudah dibaca? Oke, sekarang kalau sudah dibaca silakan dibuka LKPD-nya ya. Kalian buka LKPD bagian pertama ya. Di sana ada pertanyaan, kemudian ada tabel yang harus kalian isi, kalian diskusikan dengan teman kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Silakan.
dari hasil bacaan tadi. Oke. Silakan dibuka bahan ajarnya juga untuk mencari jawabannya. Ayo, dijawab langsung ya. Apa pesawat sederhana itu? Kalian cari. Kamu bacakan aja temenmu. Bacakan terus nulis gitu. Terus apa lagi nih? Kan ada. Ya? Ya. Yang mana? Nah, nanti ini kalian diskusikan. Kira-kira untuk memotong kertas itu apa alat yang dipakai? Enggak, biasanya kan kalau di tempat penjilitan itu kan ada. Misalnya ini kita udah jilid ya. Ini kan tebal ya. Enggak mungkin pakai gunting kan? Ada pemotong kertas itu yang di ini. Namanya apa? Pemotong kertas. Ya. Pemotong kertas namanya. Kenapa? Dibaca dulu makanya. Nih. Ya. Bisa kalian tulis itu juga ya. Makanya kalian diskusikan, jangan diam aja ya. Ya. Semua ikut terlibat ya dalam kelompok ini, semua harus terlibat. Tidak boleh hanya satu aja yang ini yang terlibat. Ayo. Kelompok 4 sudah selesai itu. Bagian pertama. Dilanjutkan dengan yang kedua ya. Rizky, dilanjutkan dan yang kedua. Ayo. Dimasukkan HP-nya dulu, nanti ada waktunya pakai HP. Nah, yang ini. Ya, semuanya dijawab. Ya. Nih kan? Ini gambar apa ini? Apa namanya nih? Katrol? Katrol tetap ya. Nah, sekarang yang diminta di sini apa? Rumus F atau kuasanya ya. Apa rumusnya? Keuntungan mekaniknya apa rumusnya? Iya. Makanya Pak Guru minta tadi kalian untuk membaca supaya kalian tahu langsung apa jawabannya di sini. Kemudian penggunaan pada apa penggunaannya? Kan sudah ada. Misalnya kalian bisa Kalian bisa isi dengan penggunaan katrol ya. Yang kalian tahu ya, tidak mesti yang ada pada teks ya. Itu F-nya dulu. F-nya sama dengan apa? Ya. KN sama dengan jadi besar kuasa yang kuasa atau gaya sama dengan beban. Ya. Guna katrol apa nih? Gimana? Sulit nggak? Isiannya sulit nggak? Gampang ya. Apalagi kalau kalian berdiskusi, kalian kerjasama ya, pasti gampang ya. Tidak ada yang sulit ya. Jadi pelajaran fisika itu tidak sulit, asalkan kita mau belajar. Ya, ya. Apa itu? Ya. Ayo tulis, ditulis. Nah kemudian, kamu juga ikut dong. Sudah. Terus apa lagi? Ya. Baik, kalau sudah selesai, coba bagaimana cek dulu. Hah? Dibaca ulang lagi makanya. Tak apa-apa. Kalian tak jeli soalnya tadi, ya. Mana katrol? Kan ini kan? Ini tentang katrol. Kalian baca dulu yang ini. Nanti akan ketemu. Ya. Nah, ini kan? Kan ada itu di anaknya, di LKPD-nya sudah ada, di bahan ajarnya sudah ada. Tinggal kalian isi aja. Cuman nanti terlewat kayaknya tadi ketika ini. Kenapa, Nak? Ya? Sudah. Nah, sekarang lanjut ke tabel berikutnya ya. Ini apa namanya nih? Katrol. Katrol apa namanya? Tetap. Nah, lihat gambarnya ya.
di LKPD itu sudah ada gambar ya, katrol tetap itu seperti apa, kemudian katrol bebas itu seperti apa, kemudian katrol majemuk itu seperti apa. Nah, ada kolom di sana ya, kolom untuk menuliskan apa persamaan atau rumus untuk mencari gayanya ya, F-nya ada semua di bahan ajar. Kemudian kalian cari rumus keuntungan mekaniknya juga ya, seperti itu nih ya. Kemudian ini penggunaannya, kegunaannya juga apa dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sudah ada yang sudah selesai mengisi tabel yang kedua? Belum ya. KM nih? Ya, tinggal diisi aja. Ayo dibuka-buka makanya bahan ajar. Nanti bahan ajarnya juga Pak Guru share di grup kalian ya, supaya bisa kalian pelajari di rumah. Di anu aja, diteruskan ke bawah aja. Nanti di bukan yang ini loh. Pada apa ini? Pada kerekan apa? Yang bendera. Tiang bendera. Tulis aja, coret tiganya ini terus tulis tiang bendera gitu. Ya. Gampang ya? Ya. Kemudian yang ketiga apa? Ada rekan. Ya? Kenapa nak? Rumus F. Ya, Terus rumus ini kan? Sani Ini kan keuntungan mekanik ya? satu. Ya, itu. Ini. Apa kegunaannya? Sudah ada di sini. Wow. Kamu udah baca sih dari tadi. Ayo diskusikan, Nuzula. Ikut berdiskusi Nuzula. Ayo. Ada kasih apa? Kamu kasihkan. Ya. Coba lihat di ini. Ini apa ini? Katrol tetap. Ini apa namanya? Katrol tetap. Nah, oke, kalian baca di sini bagian katrol tetap. Ini kan sudah ada. KM sama dengan berapa? F sama dengan apa? Kegunaannya sama apa? Apa kegunaannya? Ini Iya. KM. Iya, ini keuntungan mekanik. Terus yang ini F ini. Tinggal disalin aja. Tinggal disalin aja. KM satu. Ya, KM sama dengan. Oke. Terus yang apa? Yang rumus F-nya. Sudah? Belum? Ayo tinggal disalin aja yang di sana. Ya disesuaikan aja, disesuaikan tulisannya. Yang penting kan Pak Guru bisa baca. Ya bisa. Ayo. Tahu maksudnya itu? Siapa yang punya burung di rumah? Siapa yang orang tuanya melihara burung? Ya biasanya ya. Sangkarnya itu kan ditaruh di atas ya. Itu pakai katrol enggak? Biasanya menggunakan katrol ya. Itu tiang bendera yang mana paskib sini kan banyak ya. Itu kalau tidak pakai katrol bagaimana? Agak anu gitu kan, agak sulit untuk ditarik. Ya. Terus F-nya sama dengan berapa itu? Oke. Nah udah sampai sana. Bisa sampai sini. Nah terus ini kegunaannya apa? 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 Apa ini? Ini Pak. Sunda. Oh ya. Kalian tahu flying fox nggak? Hah? Oh enggak pernah outbound? Ada yang pernah ikut outbound? Outbound itu ketika dari atas ya, dari atas kemudian dia terjun gitu pakai tali. Gitu itu namanya flying fox. Itu namanya flying fox. Ya. Oke, lanjut. Ayo, lanjut. Ini sudah selesai? Nah, yang ini sekarang. Nih. Di sini tempatnya kalau majemuk. Oh, yang ini belum.
Tahu namanya nama peti kemas? Tahu nama peti kemas? Hah? Kontainer itu loh, yang besar-besar itu biasanya pakai mobil yang besar panjang itu. Biasanya di pelabuhan banyak peti kemas. Oh, yang kotak besar itu. Ya, Iya, ya. iya. Kan dari besi itu kan? Iya, iya, iya. Dibuat dari besi. Ayo duduknya yang benar, Nak. Sekarang bagi belajarnya. Sudah? Belum? Tinggal diisi aja kan sudah ada di sini, Nak. Iya, yang ini kan ini. Iya, tinggal diisi. Iya, ini kan KM sama dengan berapa? Iya, tinggal itu aja di sana. Ini. Ya, udah di sini tulis itu. Iya. Kemudian yang ini rumus taruh di sini. Oh, iya. Kamu biji mana ini? Oke, lanjut. Kelompok 4 sudah? Kalau sudah silakan diskusikan yang apa? Yang selanjutnya ya. Kalian apa? Ini loh. Yang ini nanti kalau sudah selesai yang ini tinggal ini didiskusikan. Apa nama alatnya ya? Harus semua ikut. Easy. Ya. Ya alhamdulillah kalau easy. Apa? No kamera itu doang pelai. Oh, Nih, pakai ini. Sudah? Bukan ada yang kita ada nih. Penny udah selesai Penny? Ini huruf apa ini Pen? N. N. N kecil pakai ya? Itu N besar itu. N kecil pakai. Kalau sudah? Sudah belum? Waktu terus berjalan nih. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai halo. Halo. Masih semangat? Oke, silakan dilanjutkan kalau masih semangat. Terayati kayaknya belum sarapan ini. Hilang lah ya. Punya penyemangat Ya sudah? Baik, selanjutnya lihat tabel berikutnya. Ini kalian diskusikan. Nah, sini. Misal kalau di apa namanya? Di tempat penjilitan itu kan ada kertas yang tebal itu kan? Tidak mungkin menggunakan gunting. Apa dipakai yang ini? Apa namanya? Pemotong kertas ya, itu namanya. Itu yang nomor 1. Alat bantu yang digunakan adalah ya. Kemudian untuk memotong rambut apa dipakai? Gunting. Ya, ada nggak yang menggunakan ya. Tapi yang biasanya menggunakan apa? Menggunakan gunting. Biasanya menggunakan gunting ya. Misalnya kalau ya bisa. Silakan kalian diskusikan. Nomor sekian ada pemotong kertas. Ya. Terus kalau mencabut paku apa dipakai? Ya, begitu. Bau sangka bonif. Apa? Ini naik ke lantai 2. Ya, naik ke lantai 2. Biasanya pakai apa? Kalau lift itu mungkin di hotel ya. Tapi kebanyakan orang pakai apa? Ya, itu. Oke, sudah? Apa dipakai di atas itu? Yang bulat di atas itu apa namanya? Yang bundar apa? Ya udah itu. Yang di atas itu loh. Apa itu? Iya. Iya, kayak yang di sumur itu loh. Terus memotong kuku? Memotong kuku apa dipakai? Pemotong kuku. Kalau motong kuku pakai pemotong kuku. Ayo, lanjut. Pemotong kuku. Ya. Terus kalau mengambil air di sumur pakai apa juga? Supaya tidak terlalu sulit? Ya. Ya.
Apa namanya? Jungkit. Bukan juga. Apa namanya? Biasanya kita sebut apa itu ya? Apa pembuka tutup botol? Kan enggak ada namanya kan? Artinya enggak terkenal lah gitu namanya. Pembuka tutup botol. Kalau motong sayur pakai apa? Pisau. Oke. Kalau mengambil kue? Apa namanya itu? Cepangan. Yang tadi itu loh yang digambar. Ya. Penjepit apa? Penjepit kue, penjepit gorengan. Ah? Sendok. Apa? Yang tadi itu loh. Apa namanya tadi itu? Yang kalian lihat di gambar tadi. Oh, kue loh. Penjepit? Penjepit kue. Iya, udah itu aja ditulis. Penjepit roti. Penjepit roti. Udah, oke, sekarang. Tapi masih ada yang belum ini. Ya? Masih ada yang belum. Ya, pang, ya. Sudah, oke. Sekarang dia apa? Perhatikan ke depan. Yang bagi yang belum ya dilanjutkan ya. Bagi yang belum silakan dilanjutkan. Yang sudah tolong perhatikan ke depan. Ya. Atau tunggu sebentar temannya yang belum selesai. Kita tunggu sebentar ya temannya yang belum selesai. Kelompok berapa yang belum selesai nih? Kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Oh iya. Oke. Pembuka tutup botol. Iya. Apa? Apa Ran? Kemiri. Bukan itu, ada memang khusus untuk pembuka tutup botol. Ya, pembuka tutup botol dan namanya itu. Iya, kita kan enggak tahu namanya. Tapi kalau Pak Guru bilang pembuka tutup botol kan paham ya? Ambil sayur apa? Apa kamu pakai motong? Pisau. Ya udah, masa kamu pakai kapak? Iya, tapi biasanya kan pisau. Tapi supaya rapi. Pisau. Terus yang terakhir apa namanya? Penjepit roti. Baik. Nah, sekarang saatnya kita ya melakukan eksperimen menggunakan lab virtual. Silakan sekarang buka HP-nya. Silakan buka HP-nya. Oke. Baik. Nah, sekarang lihat ke depan ya. Tinggal kalian klik. Tolong perhatikan ke depan semua. Halo. Hai. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Di depan sudah di slide ini sudah ada link ya. Link lab virtualnya ya. Tinggal kita klik. Ya. Baik, ini masih loading ya. Ini masih loading. Ada yang sudah kebuka? Ada. Coba kalian baca bagaimana penggunaan dari lab virtual tadi, ya. Di sini, ya, di kolom apa? Di bagian ayo bereksperimen. Apa yang kamu coba? Menentukan besar gaya tarik dengan menggunakan bantuan katrol. Kemudian apa yang kamu sediakan? Laptop atau HP Android yang terkoneksi internet. Sudah terkoneksi internet semua? Ya. Oke, bagus. Nah, kemudian selanjutnya kalian buka link yang ada. Pak Guru sudah bagikan di grup. Ya, seperti bukan yang itu, Nak. Nih, saya Yang ini. Sony. Nah, itu. Oke. ini pakai Bahasa Inggris dipakai. Nah, di sini kan bisa ditentukan nih. Nah, pertama 1 kan? Ini number of pulleys ini itu namanya jumlah dari katrol yang kita pakai. Kemudian yang berikutnya kan ada 50 ini. Itu diganti dengan 2. Tinggal diklik. Ya. Nah, ini dihapus, kemudian pakai 2. Oke. Dikecilin dulu biar. Nah, kemudian nanti ini kamu tarik. udah lalu Pak Guru. Menunggu tertarik. Ujungnya itu bisa ditarik nggak? Nah, ini kan terlihat ini. Ini berapa? 490 kan? Kemudian ini berapa? 490. Oh, belum diganti nih anunya apa? Belum diganti tadi tuh. Nah, sekarang udah diganti. Oke, sudah semua?
Bisa nggak? Nih, dikecilin dulu. Oh. Kecilin dulu. Jadi yang ini nanti, ini kan kalian, ini kan satu ya. Yang pertama kan satu, mana LKPD-nya tadi? Nih coba lihat LKPD-nya. Nanti ditulis ya. Nanti ditulis ya. Pertama kan ini kan satu. Nanti jumlah katrolnya itu kan diganti-ganti, ada yang satu, ada yang dua, dan sampai 4. Kemudian masanya itu ditetapkan menjadi 2 kilogram. Bisa digeser yang ini. Inilah. Ini di. Ya. Oke, 2 tuh kan? Oke, setelah itu baru kemudian kalian tarik yang nih, ujungnya yang nih. Oke, tarik. Baik, kan terlihat itu. Yang ini adalah berat beban. Berat beban yang ini kalian tulis 19, berapa itu? 6 ya. Pakai 19,6 aja. Kemudian yang ini berapa juga? 19, nah ini adalah kuasa atau gaya. Ini adalah beban, ini adalah kuasa. Ya begitu nanti kan dirubah berapa banyak ininya katrolnya. Ya, oke silakan. Ayo, langsung di ini, langsung di apa namanya? Dicatat aja. Berapa hasilnya yang ini loh? Bebannya berapa? Kemudian gayanya berapa? Yang di sini. Ini berapa? Ini berapa? Oke. Sebentar dulu. Ini kan tinggal di ini. Nah sekarang ganti. Ininya ganti. Jumlah katrolnya itu diganti berapa? 2. Oke. Setelah itu udah kan itu. Ini. Tarik. Mana HP-nya? Bisa itu. Nah pertama ini kan diganti nih. Masanya diganti ya. Masanya diganti menjadi berapa? 2 kilogram ya. Nah kemudian yang pertama kan itu jumlah katrol 1. Nah sekarang berapa berat beban? Nah kita belum tahu berat bebannya berapa kalau belum kalau ini belum ditarik. Ini kita tarik. Kita dulu. Kita kecilin dulu ya. Ini tekan. Sulit dia bergerak terus. Oke, kelihatan ini kan? Ini berapa? Ini adalah berat beban, ini adalah kuasa. Jadi yang ini di sini, kemudian kuasanya itu di sini. Oke. Siapa yang belum? Berapa itu? Ini kan yang itu, yang apa namanya? Oh ya, ini jadi berat bebannya seperti ini ya. Kemudian gayanya itu adalah 9,8. Ya. Siapa? Ya. Oke, silakan diganti jumlah katrolnya. Sebentar. Lihat di petunjuknya itu, ada di petunjuknya itu nak. Pertama, nih. Ini kan belum dirubah kan? Belum dirubah apa namanya? Jumlah masanya belum. Nah, terus setelah itu, ini kan sudah dirubah sekarang kan? 2 kilogram. Nah, setelah itu tarik yang nih. Ini Ya, memang paling enak pakai laptop. Dia harus pas ininya, apa namanya? Ujungnya itu harus betul-betul pas kita sentuh. Tinggal kita kita tarik. Ini kan kelihatan dia, udah. Ini berapa berat bebannya? 19,6. Ini berapa? 19,6. Oke, itu kalau dia satu katrol. Ya, itu yang diisi di ini, di LKPD-nya mana LKPD-nya? Dah. Yang nih. Berapa tadi? 19,6. Gayanya juga berapa? 19,6. Oke, sekarang ganti berapa jumlah katrolnya? Ini lihat nih cara mengganti. 19,6. Nah, sekarang kalau kita ganti nih, kalau kita ganti jumlah katrolnya menjadi 2, berapa hasilnya? Lagi tarik. Ini kan udah 2 katrolnya ya. Oke. Agak sulit ya. Ya, enggak apa-apa. Yang penting kalian boleh coba ntar ya. Ini berapa? 19,6. Ini gayanya berapa? 9,8 ya. Jadi kalau beban karena masanya tetap ya, jadi tetap juga ini ya beratnya ya. Berat bebannya tetap, sementara karena ini kita rubah sehingga ini menjadi berubah. Gayanya berubah. Itu beban ya. Iya, ini beban. Ya.
Tetap. 12,6. Maka sekali kamu nih. Yang itu berapa? Sudah ya? Nah, sekarang coba ganti yang nih. Coba kamu ganti menjadi 3. Oke, sudah 3 itu? Nah, sekarang coba geser. Geser. Pas 3 berapa? Terus geser. Oke, cukup. Sekarang lihat berapa nilainya. Ada yang sudah selesai? Sudah? Bagaimana sudah? Berapa itu? Kalau yang ini kamu tulis di sini. Ini kan berat beban. Ya. Oke. Terus yang itu berapa? Nah, sekarang ganti berapa ini? Apa namanya? Kalau 3 katrol bagaimana? Bagaimana? Iya, ini. Yang itu yang merah itu loh. Ini adalah gayanya atau kuasanya. Ini adalah apa namanya? Bebannya. Ayo ganti. Oke, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai kalian amati. Sudah. Sebentar. Kenapa dirubah ini masanya? Tidak perlu dirubah masanya, nak. Yang dirubah itu jumlah katrolnya aja. Coba ulang lagi dari awal. Ini tetap tetap 2. Tetap 2. Ya. Coba rubah dari awal. Mulai dari sini ketika katrolnya 3. Katrolnya dirubah atau yang ini berapa itu? Ya. Sudah? Oke, coba ayo duduk di tempatmu. Kalau sudah, nah ini kan lihat dari percobaan yang kalian lakukan, adakah hubungan? Nah, kalian lihat hubungannya, ya. Lihat hubungan antara jumlah katrol dengan gaya atau kuasa. Ini kan semakin banyak katrolnya, bagaimana dengan kuasanya? Semakin besar. Semakin kecil atau semakin besar kuasanya? Semakin kecil. Berarti semakin gampang kita untuk menarik, ya. Seperti itu, ya. Kalau katrolnya bertambah berarti gaya yang harus dikeluarkan itu semakin kecil, ya. Gaya yang dikeluarkan. Sebentar dulu, nak. Nah, setelah itu baru kemudian kalian tulis yang ini. Apa? Dari fenomena yang tadi itu. Yang ini juga tinggal diisi aja nih. Titik-titik ini diisi. Ini kan udah jelas. Nih, dari percobaan penggunaan lab virtual didapatkan hubungan antara jumlah katrol dengan Besar gaya yang dikeluarkan, yaitu semakin kecil. ini kalau kaitannya dengan katrol semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Semakin banyak katrol maka semakin Kecil. nah itu seperti itu. Oke, silakan. Sudah? Kamu kerjakan itu? Berat beban tetap. Yang tadi ini kan tetap. Ini dia tetap kalau yang ini, nak. Yang ini tetap. 19 dah? Ya. Lewat sini. Tulis saja di sini, nak. Kamu coret yang ini. Kamu ginikan saja. Nah, terus ini gitu. Oke. Nah, terus biar cepat. Ini waktunya tinggal sedikit sana. Ini kan berapa tadi? 9,8 ya? Itu sudah jawabannya memang benar yang itu. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya. Ya, sudah. Semakin besar katrol maka semakin kecil. Semakin banyak kalau katrol. Ya. Kan kalau jumlah itu kan semakin banyak atau semakin kecil? Kalau semakin banyak. Kenapa, nak? Gimana? Sudah? Sudah? Nah, lanjut. Nah, ini. Tinggal diisi aja titik-titiknya. Dari percobaan menggunakan lab virtual. Ya. Terus di bawahnya itu terus sana. Ya. Semakin Katrolnya ini deh. banyak katrol maka semakin sedikit. Ya, semakin kecil gaya yang atau kuasa yang dikeluarkan, ya. Nah, dari fenomena tadi itu, ya. Kira-kira apa yang kalian lihat dari fenomena di awal tadi itu? Antara dua orang, antara Ali dengan Ani kan tadi? Ya. Ya. Apa? Itu yang kalian diskusikan. Itu yang didiskusikan. Yang guru udah benar-benar besar. Nah, lihat. Nih. Ini kan
satunya, coba lihat. Ali mengambil air dengan cara menimba pada sumur A, sedangkan Ani mengambil air dengan menggunakan dengan cara mengangkat. Kalau yang tadi menggunakan katrol. Di sumur Ani menggunakan katrol, sementara Ani menggunakan tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tali saja, ya. Gitu. Ini yang terakhir nih ya yang kalian kerjakan. Nah, kira-kira apa fenomena? Ya. Jadi kedua-duanya mengambil air dari sumur. Itu kan? Dua-duanya mengambil air dari sumur, cuman yang satunya menggunakan apa? Katrol, yang satunya menggunakan tali. Nah, terus apa lagi yang kalian lihat? Yang menggunakan katrol bagaimana? Ali tidak merasa capek. Terus? Sedangkan Ali terlihat capek. Oke. Nah, kemudian setelah itu nanti solusi yang dilakukan oleh Hani kalian tulis di sini. Oke. Dah. Apa yang kamu lupa? Sabar nah. Lihat dulu fenomenanya ya. Lihat dulu apa namanya permasalahannya ya. Jadi di sini kan mereka sama-sama apa? Sama-sama mengambil air dari mengambil air dari sumur ya. Yang satunya menggunakan apa? Katrol. Yang satunya hanya menggunakan tali ditarik. Terus kalau yang menggunakan katrol bagaimana? Lebih mudah. Lebih mudah. Terus yang ini tidak menggunakan katrol lebih berat ya. Kelihatan lebih capek. Oke. Bisa kalian uraikan di sini. Kalian ngarang saja seperti yang tadi itu ya. Kira-kira apa permasalahannya? Sudah? Ayo. Nih selesaikan yang ini. Ayo mikir. Apa? Saya enggak pintar di. Ini fenomena yang terjadi ini bukan apa namanya fenomena yang terjadi di di masyarakat. Kalau yang ini kan bisa kita explore gitu. Kira-kira apa ininya apa namanya solusinya, kemudian apa permasalahannya. Ini kan dari cerita ini kan apa bagaimana masalahnya kan Ali dan Ani dia mengambil air dari sumur ya, tapi perbedaannya Ali menggunakan katrol, kemudian Ani tidak menggunakan katrol ya. Terus setelah itu Ali terlihat lebih capek. ya, sementara ini terlihat lebih gampang kan dan tidak terlihat capek kalau Ali gitu. Ya udah sampai sana aja bisa kamu tulis. Ayo. Sudah? Ada yang selesai? Ada yang sudah selesai? Nah, sekarang tuliskan di sini apa kira-kira solusi yang harus dilakukan oleh Ani. Sudah? Astaga, kenapa belum ini? Ini baru. Iya, makanya yuk. Kalian lihat ceritanya, baca ceritanya dulu. Kalian baca ceritanya dulu. Kan ini. Ini cerita. Ya kan ini masalahnya. Ya. Jadi Ali dan Ani sama-sama berhasil mengambil air dari sumur kan? Akan tetapi apa yang terlihat? Ali tidak terlihat capek. Sementara Nah, katrolnya. Nah, katrolnya sendiri. Ya, makanya itu yang ditulis. Ayo. Silakan ditulis. Silakan. Kita tidak memiliki tanggung. Oke, bisa seperti itu. Silakan ditulis. Penny sudah selesai, Penny? Baru bau merah. Bisa. Dan tidak banyak menggunakan. Oke. Nah, kemudian sekarang kalian akan presentasi ya. Kalian akan presentasi kalau sudah selesai. Nah, coba bisa dilanjutkan ini. Dari baik. Oke, enggak apa-apa ya. Makanya kalian perlu diskusi ya, supaya misalnya teman yang satu salah bisa dibenarkan oleh teman yang lain gitu. Itu fungsinya kalian berkelompok ya, berdiskusi. Ya. Ya, terus ini 10 berapa? 1 kali 10 berapa? 1 kali 10. Ya udah itu. Berarti F sama dengan F sama dengan 10. ya. Terus keuntungan mekaniknya berapa? Keuntungan mekanik W-nya berapa? 10. F-nya berapa? 10 juga. 10. Ya, berarti 10 dibagi 10. 1. Ya, ditulis dulu 10 dibagi 10. Di sini, di depan sama dengan itu. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Oke.
Bisa kalian lanjutkan. Jadi jumlah gaya yang diberikan untuk mengangkut air adalah 10 Newton. Dan keuntungan mekanik pada katrol tetap adalah 1. Oke, seperti itu. Coba lanjut yang ini. P-nya 1, P-nya 10. F-nya berapa? F-nya kan ini F. 10. Oke, 10. Di sini dulu tulis apa yang diketahui. Oh. Nah, terus yang berikutnya nih ada 4 katrol. Berarti N-nya berapa? N-nya 40. Nah, jadi ini kan apa namanya? Ini kan tolong jangan terlalu ribut ya. Jangan terlalu ribut. Silakan kalian diskusi yang benar. 10 bagi 2 aja. Nah, ini kan ada dari soal nomor 1, tentukanlah gaya dan keuntungan mekanis jika katrol yang digunakan adalah katrol bebas dan katrol majemuk dengan 4 buah katrol. Berarti di sini N-nya sama dengan 4 ya. Lihat katrol majemuk di bahan ajar. Ya, katrol majemuk di bahan ajar. Bagaimana persamaannya? Nah, ini. Ini. W per N. W per N. N. Nah, berarti rumusnya adalah tulis di sini rumusnya seperti itu. Ya. W per N. W-nya berapa itu? W2. Bukan. Yang di sini loh. Ini W-nya berapa? Ini kan F sama dengan W sama dengan Oke, ganti W dengan 10. Ya. 10 dibagi dengan N. N-nya berapa jumlahnya? 4. Sudah. 10 dibagi 4 kira-kira berapa? Hah? 7. Berapa? Sudah? Apa solusinya misalnya? Kalau apa supaya Ani itu tidak terlalu capek? Ya, tulis. Ditulis. Tadi saya tanya dari tadi. Ayo, ayo. Ayo. Sudah? Baik, karena waktu kita terus ini berjalan, Pak Guru minta 5 diatur. berapa? Ya, tulis. Di atas, di atas. Oh, yang di sini, yang ini. Ini kan katrol majemuk. Ini tadi katrol bebas nih. Ini yang benar. Coba. Bukan. Sebentar. Yang ini nilai W itu berapa? 10. Itulah yang 10 sini. Kemudian 10 dibagi 4 sama dengan berapa tadi? 2,5. 2,5. Keuntungan mekaniknya berapa? 10. Hah? W dibagi F kan? W bagi F 2,5. Berapa? 10. 10 dibagi 2, sama dengan berapa? Tadi kan 10 kamu bagi kan tadi 10 dibagi 4 sama dengan ini. Kalau 10 dibagi yang ini sama dengan iya udah itu. Kemudian kalau menggunakan katrol bebas. Katrol bebas itu yang seperti ini katrol bebas. Ini F. Oke, ini kalau yang ini rumusnya udah benar. W dibagi 2. Oke, lanjutkan. W-nya 10. Terus dibagi 2 berapa jadinya? Ya, udah. Berarti itu. Ini tulis dulu. Lanjut. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, sekarang coba menghadap ke depan dulu semua. Kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok berapa yang siap maju? Kelompok berapa yang siap maju? Pak Guru tawarkan dulu. Ya, nanti sambil jalan karena waktu sudah sebentar lagi keluar main. Siapa siap maju? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Oke, kelompok berapa ini? 2. Tidak apa-apa, silakan maju supaya bisa disaksikan oleh kelompok yang lain. Baik, kalian ini ya, mulai dari sini ya. Ya. Kalian baca yang ini. Ya. Kemudian yang ini bisa dibaca sampai sini aja ya. Yang ini nanti belakang. Oke, siap, silakan. Silakan. Jadi kalau bisa ada moderatornya. Ya, jadi kami dari kelompok ini akan mempresentasikan LKPD yang sudah kami kerjakan yang akan dipresentasikan oleh ini gitu.
Oke, ayo. Kamu belajar menjadi moderator. Ayo maju. Boleh dua orang aja maju. Ayo. Ayo. Maju. Enggak apa-apa. Kita dulu kita ini. Ayo. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut. Tolong diperhatikan temannya di depan ya. Ya, mungkin bisa menjadi dengan pesawat sederhana. baik. Jawab. Pesawat sederhana adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kalau ada yang salah nanti dikomentarin. Iya. Sebutkan jenis-jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana terdiri dari katrol, roda berpolos, tidak miring, penguji luas. Apa itu katrol? Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan Siap-siap kalian sekarang. Ya, siap-siap. Tuliskan jenis-jenis katrol. Katrol tetap, katrol tunggal, dan katrol ganda. Terus? Gambar katrol tetap. Ya, gambarnya sudah ada. Rumus F, kuasa F, W per KF. W per apa? W per KF, keuntungan mekanik. Dengan W per 1 W. KM 1, penggunaan pada roda sumur. Kok roda sumur sih? Pada sumur. Pada sumur. Pada sumur. Lanjut. Penggunaan pada sumur. Rangkas dan bendera. Deretan sangkar burung yang lain-lain. Gambar katrol bebas. Bisa dilihat ya gambarnya. F sama dengan W per KM. Tunggu 10 menit lagi. 10 menit lagi. 1 per 2 W. Sebentar. KM 2. Pada flying box. Flying fox. Flying fox. Flying box. Di pelabuhan untuk mengangkat peti emas. Alat pengangkat bahan bangunan pada pembangunan gedung bertingkat. Ya. Majemuk? No. D sama dengan W per KM sama dengan W per M. OM. KM N. KM sama dengan N. Penggunaan pada mobil derek, katrol dalam pembangunan gedung Dan lain sebagainya. dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya apa itu? 1. Memotong kertas. Alat batu yang digunakan alat memotong kertas. Terus? Memotong rambut. Alat untuk alat Yang batu digunakan? yang menggunakan gunting. Ya. Mencabut paku. Alat yang digunakan tang. Tang. Terus? Alat batu yang digunakan tangga. Terus? Mengerek bendera. Alat batu yang digunakan katrol. Memotong kuku. Alat batu yang digunakan pemotong kuku. Terus? Mengambil air di sumur. Alat batu yang digunakan katrol. Membuka tutup botol. Alat batu yang digunakan membuka tutup botol. Memotong sayur. Alat batu yang digunakan pisau. Mengambil kue. Alat batu yang digunakan penjepit kue. Oke, kemudian selanjutnya ya, yang terakhir. Nomor seki. Pakai bahasa Indonesia. Nomor 1. Jumlah katrol 1. Massa kilogram 2. Berat beban 19,62 Newton. Terus? Daya kuasa 19,62 Newton. Nah, terus? Nomor 2. Jumlah katrol 2. Jumlah katrolnya 2. Oke, coba perhatikan ke depan. Jika katrolnya 2, berapa bebannya berapa, kemudian kuasanya berapa? Nah, terus? Daya kuasa 9,81. Nah, selanjutnya kalau 3? Jumlah katrol 3. Massa kilogram 2. Berat beban 19,82 Newton. Daya kuasa 9,81. Nah, yang terakhir? Jumlah katrol 4. Massa kilogram 2. Berat beban 19,62 Newton. Daya kuasa 9,81. Baik, selanjutnya? Dari percobaan menggunakan layar Oke, visual. kalian lihat ya. Ada nggak perbedaan dengan kalian yang disampaikan tadi? Itu yang dianukan, apa yang ditanyakan nanti. Oke, lanjut. Tolong dengarkan ya, tolong dengarkan. Jelaskan
dan simpulkan jawaban. Dua-duanya mengambil ayat di semua, tapi Ali menggunakan kontrol, sedangkan Ali tak menggunakan apa-apa. Hanya bagi saja. Ali tidak mengatakan, sedangkan Ali tidak mencapai. Nah, Apakah solusi yang ada dilakukan oleh Ali supaya bisa mengambil ayat tanpa mengeluarkan materi ini supaya tidak terlalu banyak? Ali harus menggunakan kontrol supaya Ali tidak terlalu. sudah? Sudah? Salam dulu tutup. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, dari penyampaian tadi ada nggak yang berbeda? Siapa? Kelompok berapa yang berbeda? Ada yang berbeda nggak? Atau sama? Ya, sama ya? Ada tanggapan? Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Tidak ada tanggapan? Baik, karena apa? Kalau tidak ada tanggapan berarti kita lanjutkan sedikit ya. Baik, tolong perhatikan ke depan dulu ya, karena tidak ada tanggapan. Baik. Nah, kita akan bahas sedikit ya. Jadi pesawat sederhana itu, tolong perhatikan ke depan. Halo. Oke. Jadi pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia ya. Tetapi memang alat-alat tersebut itu memang sederhana ya. Jadi pesawat itu kan ada dua, ada yang rumit dan ada yang sederhana. Yang kita bahas hari ini adalah yang sederhana ya. Nah, ini terkait dengan yang pesawat sederhana yang pertama adalah katrol ya. Kalian sudah baca tadi ya bahwa katrol itu adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali ya dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia ya. Nah, ini adalah jenis-jenis katrol, bisa kalian lihat. Jadi kalau katrol tetap seperti ini, katrolnya tetap ya, nggak bisa bergeser. Ya, gantungannya itu. Kemudian ada katrol bebas. Kalau katrol bebas itu katrolnya bergerak. Ya, kayak orang main flying fox itu loh. Kalau di outbound biasanya itu ada ya. Kemudian ada katrol majemuk. Katrol majemuk ini ya gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas digabung ya. Apa fungsi dari katrol ini? Fungsinya adalah untuk menggandakan ya kekuatan ya, untuk menggandakan kekuatan. Kecuali kalau katrol tetap tidak ya. Jadi gaya yang dikeluarkan itu sama dengan berat beban yang ada. Itu kalau katrol tetap. Tetapi kenapa lebih ringan? Kenapa lebih gampang? Karena arah gayanya itu berubah. Yang tadinya itu harus dikerek seperti ini, diangkat seperti ini menjadi ke bawah. Sehingga kita lebih gampang untuk menarik air gitu. Kemudian selanjutnya ini penggunaannya ya. Oke. Ini penggunaan dari katrol bebas. Kemudian yang selanjutnya baik, sekarang kita kalau sudah selesai semua kita refleksi dulu. Oke. Apa dibilang di depan tuh? Apa hal yang paling kalian kuasai dari pembelajaran ini? Apa yang kalian bisa dari pembelajaran ini? Apa? Jenis-jenis pesawat? Ya, jenis-jenis pesawat sederhana. Kemudian contoh-contohnya tahu nggak? Ya, tahu ya. Kemudian apa yang belum kalian kuasai? Kalau perhitungan udah kalian kuasai atau belum? Belum ya, berarti jadi PR kalian ini untuk belajar bagaimana menyelesaikan soal-soal yang kaitannya dengan perhitungan yang ada pada katrol. Kemudian apa yang akan kalian lakukan untuk mengatasi masalah yang tadi ya? Maksudnya kalau kalian belum tahu bagaimana caranya menghitung, apa yang kalian lakukan? Harus belajar ya. Kemudian materi yang membingungkan apa? Materi yang mana yang membingungkan? Yang apa? Yang katrol yang mana? Yang ditarik-tarik itu. Penggunaan dari lab virtual itu berarti ya. Oke. Tapi kan alhamdulillah sudah selesai ya.
Kemudian, nah ini ya untuk evaluasinya nanti ya di rumah Pak Guru ketika di rumah kalian bisa membuka link untuk evaluasinya. Nanti Pak Guru akan kirim ya link evaluasinya, kalian bisa kerjakan di rumah ya untuk evaluasinya. Kemudian baik, sebelum kita selesaikan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kita simpulkan dulu ya. Ayo kita sama-sama simpulkan. Jadi pada pertemuan kali ini alhamdulillah sudah selesai ya, kita laksanakan. Tapi sebelum kita akhiri, kita simpulkan bersama-sama dulu. Yang pertama adalah kalian coba dibaca. Pesawat sederhana, alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian lanjutnya, oke, kemudian yang terakhir. Baik ya, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena sudah selesai pembelajaran kita, jadi untuk materi berikutnya kita akan masuk ke materi tentang tuas ya. Kita akan membahas tentang tuas. Kemungkinan besar mungkin kita akan menggunakan ini juga, menggunakan apa namanya? Lab virtual juga ya. Seperti itu. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tuas ya. Baik, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.